Selamat bertemu kembali adik-adik semuanya ya. Nah, jadi kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas soal sebagai berikut ya. Ini bicara tentang fluida dinamis, khususnya adalah bicara tentang persamaan kontinuitas ya. Kita simak soal berikut. Dikatakan dari gambar di atas, apabila pipa yang lebih kecil memiliki diameter 2 cm, maka tentukan diameter dari pipa yang memiliki penampang yang lebih besar ya. Jadi kalau misalkan saya coba kembali lukiskan soal tersebut, kita punya sebuah pipa yang mengalami perubahan ukuran, ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Di sini ada pipa berpenampang lebih kecil. Dikatakan penampang yang lebih kecil ini memiliki diameter, saya sebut D, itu katanya 2 cm, ya. Diameter dari pipa yang berpenampang lebih kecil adalah 2 cm, ya. Sementara di soal dikatakan bahwa eh, fluida yang mengalir di dalam pipa yang lebih kecil ini itu memiliki kecepatan 18 meter per second. Ini 18 meter per second. Ya. Sementara di sisi pipa yang lebih besar, ternyata fluida mengalir dengan kecepatan sebesar 2 meter per second. Jadi di sini fluida mengalir dengan kecepatan 2 meter per second. Oke. Yang ditanya, apabila pipa berpenampang lebih kecil diameternya 2 cm, berapakah diameter dari pipa yang memiliki penampang lebih besar? Ya. Misalkan, ini saya sebut dengan nama D1, dan ini saya sebut dengan nama D2, lantas di sini saya sebut sebagai V1 di pipa yang lebih besar, dan di sini saya sebut V2, ya. Maka kita bisa gunakan, tadi saya sudah singgung di awal, kita gunakan yang namanya persamaan kontinuitas. Ya, kontinuitas. Oke. Persamaan kontinuitas mengatakan bahwa A1 dikali dengan V1 akan sama dengan A2 dikali dengan V2. Nah, ini persamaan yang akan kita pergunakan untuk menjawab soal ini. Ya. Nah, apa itu A, adik-adik? Ya, jadi A di sini adalah luas permukaan, ya, luas permukaan. Jadi diameter penampang yang lebih besar ini luas permukaannya saya sebut sebagai A1 dengan kecepatan V1. Kemudian pipa yang lebih kecil, luas permukaannya saya sebut dengan nama A2 dengan laju fluida di dalamnya adalah V2. Nah, seperti kita ketahui ya, kalau soal mengatakan diameter, berarti wujudnya pasti berupa lingkaran. Nah, kita semua tahu bahwa cara mencari luas lingkaran adalah pi dikali r kuadrat, di mana r adalah setengah dari diameter, maka bisa saya tuliskan bahwa 1/4 sekali dengan pi dikali dengan d1 kuadrat, ya, ini adalah A1, saya kalikan dengan V1, itu akan sama dengan 1/4 dikali dengan pi dikali dengan d2 kuadrat, ya, ini saya sebut sebagai A2, saya kali dengan V2, ya. Nah, ini sengaja saya jabarkan panjang seperti ini adik-adik supaya kalian benar-benar paham ya bahwa A di sini adalah luas dan mencari luas bisa kita gunakan 1/4 pi d kuadrat ya. Namun pada akhirnya ada 1/4 pi d di ruas kiri, ada 1/4 pi d juga di ruas kanan, kita bisa coret 1/4 pi-nya ya. Sehingga saya dapatkan di sini d1 kuadrat ya, d1 kuadrat saya kalikan dengan V1, V1-nya adalah 2, itu sama dengan D2 kuadrat, berapa D2-nya? 2 ya, berarti sini 2 kuadrat, saya kalikan dengan V2. V2-nya adalah 18. Oke. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persamaan ini? Ya, kalian bisa langsung kuadratkan atau bagaimana gitu ya, tapi saya lebih suka, ini kita coret dulu, ya, 2 dengan 18, saya dapatkan di sini hasilnya adalah 9, ya. Dan kemudian untuk menghilangkan kuadrat dari persamaan ini, saya beri akar di ruas kiri, maka saya pun harus memberikan akar di ruas kanan. Ya. Sehingga setelah kita berikan akar, D1 kuadrat diakarkan adalah D1. Ya. Kemudian 2 kuadrat diakarkan adalah 2, 9 diakarkan adalah 3. Ya. Maka saya dapatkan diameter penampang yang lebih besar atau kita sebut D1 adalah 6. Nah, satuannya akan ikut satuan dari D2 ya. Karena D2 bersatuan cm, di sini pun akan bersatuan cm. Nah,
Berikut adik-adik ya, solusi untuk soal seperti ini. Semoga bisa dipahami dan nantikan soal-soal dan pembahasan-pembahasan yang lain. Terima kasih.